Nah, ini tentang materi. Halo, ini tentang konsep klimaksnya, ada materi pengertian klimaks, jenis klimaks, dan juga teori dari klimaks. Next. Mungkin langsung saja pematerian yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fadil, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bisa dikembalikan slide-nya kelebihan. Bentar, ini agak sulit kalau PDF. Siap. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian suksesi. Suksesi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah dan juga secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas yang baru yang berbeda dengan komunitas semula. Atau dengan kata lain, suksesi itu juga dapat diartikan merupakan perkembangan ekosistem yang dari tidak seimbang menuju ekosistem yang seimbang. Ada juga pengertian suksesi menurut Transli pada tahun 1920 mendefinisikan suksesi sebagai perubahan yang perlahan-lahan dari komunitas tumbuhan dalam suatu daerah tertentu di mana terjadi pengalihan dari satu jenis tumbuhan oleh jenis tumbuhan lainnya pada tingkat populasi. Maka dari itu, dari dua pengertian tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian suksesi merupakan proses perubahan sistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih akan berakhir apabila lingkungan telah mencapai kadar yang dijelaskan. Bisa di next. Nah, di sini terdapat 6 unsur yang akan terjadi sehubungan dengan proses suksesi. Menurut Clemens, menuliskan pendapat-pendapat yang persuasif di mana ia menyatakan bahwa vegetasi itu dapat disebutkan juga sebagai organisme super, di mana vegetasi itu mampu memperbaiki ataupun mengelola dirinya sendiri bila terjadi gangguan ataupun kerusakan. Nah, dari unsur yang pertama ini adalah pengundulan yang mengakibatkan terjadinya substrat baru. Yang kedua ada migrasi kehadiran migrula atau organ pembiak tumbuhan. Dan yang ketiga ada eksis perkecambahan, pertumbuhan, reproduksi, dan juga penyebaran. Dan yang keempat kompetisi, di mana persaingan ataupun pengusiran spesies lain oleh spesies yang lainnya. Dan yang kelima ada reaksi, di mana perubahan pada ciri dan sifat habitat oleh jenis tumbuhan. Dan yang terakhir stabilisasi, di mana menghasilkan komunitas tumbuhan pada tingkatan yang matang. Bisa di next, Pur.
Nah, dalam hal suksesi itu, menurut Gems mengemukakan bahwa suksesi bisa terjadi secara alami ataupun bisa timbul karena perbuatan manusia. Keduanya tidak berbeda secara mendasar, namun seperti hutan yang hancur karena ditebang oleh manusia atau dihancurkan akibat longsor ataupun angin topan. Nah, Gems ini mengkategorikan suksesi dalam 3 keadaan. Yang pertama, suksesi urutan norma. Yang kedua, suksesi urutan berirama. Dan yang ketiga, suksesi urutan katastrofik. Yang pertama, suksesi dengan urutan norma, di mana suksesi ini berasal dari pengaruh terhadap vegetasi yang terus-menerus dan cepat. Misalnya seperti rumput yang selalu terinjak-injak oleh ternak, dijadikan tempat beristirahat atau tempat duduk serta guling-gulingan ternak. Jadi kondisi vegetasi akan mengalami fase perubahan, sedangkan masa ternak tetap berada di tempat itu. Yang kedua ada suksesi dengan urutan yang berirama. Suksesi dengan urutan berirama ini berasal dari gangguan yang berulang-ulang, seperti siklus namun mempunyai interval waktu satu gangguan dengan gangguan berikutnya, seperti yang terjadi perubahan vegetasi karena adanya proses rotasi dalam pemanfaatan lahan pertanian. Nah, yang ketiga, suksesi dengan urutan katastrofik. Suksesi ini terjadi secara hebat dan tiba-tiba, tidak berirama seperti yang tadi interval waktu gangguan yang sama gitu. Jadi seperti dalam suksesi ini seperti gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, pengedebangan, pengeringan habitat, yang ini akan menimbulkan dampak katastrofik pada komunitas tumbuhan, yang kemudian cepat atau lambat akan diikuti oleh proses suksesi tumbuhan. Bisa di next, Pur. Nah, yang selanjutnya ada konsep suksesi. Konsep suksesi ini terdapat 3 variabel. Yang pertama, seri. Yang kedua, suksesi. Dan yang ketiga, klimaks. Seri ini merupakan seluruh seri komunitas yang terbentuk pada keadaan ataupun waktu tertentu. Sedangkan untuk suksesi ini merupakan suatu seri perubahan berurutan bertahap dari komunitas pada suatu wilayah ataupun ekosistem tertentu. Dan yang ketiga, klimaks, di mana suatu keadaan seimbang pada prinsipnya semua bentuk ekosistem itu akan mengalami perubahan baik struktur maupun fungsinya dalam perjalanan waktu. Adapun faktor penyebab suksesi ini ada yang pertama ada diakibatkan oleh perubahan iklim, di mana perubahan ataupun fluktuasi iklim ini yang telah memberikan reaksi penyesuaian dari ekosistem. Bentuk-bentuk perubahannya meliputi perubahan dalam periode waktu yang lama dari penyebaran tumbuhan juga hewan yang pada akhirnya sampai pada bentuk-bentuk ekosistem yang sekarang. Dan yang kedua, ada suksesi alogenik, faktor penyebab suksesi itu, di mana karena pengaruh luar ataupun seperti penginjakan populasi yang menginduksi pada ekosistem yang baik untuk sementara maupun waktu yang relatif lama. Dan yang selanjutnya ada suksesi autogenik ataupun pengaruh dari dalam. Suksesi autogenik ini merupakan suksesi ekologi yang dapat diartikan sebagai perubahan dalam ekosistem yang berkembang ke arah pematangan. Seperti yang dipahami bahwa ekosistem itu merupakan sistem yang terbuka, mempunyai kapasitas ataupun pengaturan diri oleh sistem umpan yang balik negatif. Pada artinya ekosistem mengarah pada keseimbangan yang nantinya akan lebih stabil. Bisa di next, Pur.
Nah, untuk yang selanjutnya mengenai proses suksesi ataupun tahapan-tahapan suksesi. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, kolonisasi, yang kedua, modifikasi tempat, dan yang ketiga, variabilitas ruang. Di mana yang pertama kolonisasi ini tahap awal dari suksesi, di mana tahap ini habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Kolonisasi ini memerlukan organisme tersebut sampai di lokasi, dan kedua, organisme tersebut menjadi mantap di tempat tersebut, yang kemampuan organisme untuk sampai pada suatu tempat tergantung pada kemampuan individu tersebut dan juga isolasi yang ada pada daerah tersebut. Nah, yang kedua ada modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang berdiam di daerah tadi itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut, di mana koloni awal dari suksesi primer pada daerah biasanya adalah mikroorganisme tanah seperti lumut kerak yang merupakan koloni pertama dari bebatuan vulkanik. Jadi organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang didiami oleh organisme tersebut, yang kemudian pengubahan sifat-sifat tempat ataupun habitat yang dilakukan oleh koloni makhluk hidup. Nah, untuk yang tahap terakhir, variabilitas ruang, di mana dari modifikasi ruang merupakan peningkatan spasial dari habitat tersebut, seperti contohnya tanaman pembentukan hutan yang terpenting pada suksesi awal di Alaska, di mana tumbuhan ini menghasilkan sifat tanah yang kemudian bahan organik tanah pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Penutupan vegetasi umumnya itu berpengaruh pada perbaikan temperatur, cahaya, dan juga evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembaban internal yang tinggi, kehilangan air dari organisme tersebut yang ada di hutan yang nantinya akan berkurang, dan juga temperatur udara akan lebih rendah dalam suksesi-suksesi yang lebih tua. Bisa di next, Pur. Nah, di sini juga ada tipe-tipe suksesi, di mana untuk tipe suksesi ini yang pertama ada suksesi primer. Jadi suksesi primer ini terjadi ketika komunitas yang awal itu terganggu dan mengakibatkan hilang komunitas tersebut secara total, sehingga komunitas asal ini akan membentuk substrat ataupun habitat yang baru. Nah, gangguan ini dapat terjadi secara alami seperti longsor, letusan gunung api, dan lain sebagainya, dan juga gangguannya dapat dikarenakan oleh manusia seperti penambangan timah, batu bara, dan juga minyak bumi. Seperti contohnya itu seperti di daerah bekas letusan Gunung Krakatau, di mana mula-mula itu muncul pioner berupa lumut kerak serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan juga kekeringan. Yang selanjutnya, tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan tersebut sehingga membentuk tanah sederhana. Yang kemudian tumbuh perintis, apabila tumbuhan tersebut mati, maka akan mengundang datangnya pengurai, yang kemudian zat terbentuk untuk memberikan tanah yang lebih kompleks susunannya. Yang kemudian dengan adanya tanah ini, biji yang akan datang dari luar itu dapat tumbuh dengan subur, yang kemudian rumput yang tahan kekeringan tumbuh bersamaan dengan tumbuhan herba menggantikan tanaman pionir dengan menaunginya. Kemudian kondisi demikian tidak menjadikan pionir subur, namun sebaliknya. Sementara itu rumput juga belukar dengan akar-akar yang kuat itu menghadapkan pelapukan terhadap tanah. Bagian tumbuhan yang mati itu diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian semak, tumbuhan menaungi rumput belukar, maka terjadilah kompetisi.
Kelama-kelamaan semak dan juga itu menjadi dominan, kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah hutan. Pada saat itulah ekosistem disebut ekosistemnya mencapai klimaks, yakni mencapai kestabilan. Bisa di next, Pur. Dan untuk yang kedua ada suksesi sekunder, di mana suksesi sekunder ini apabila tadi tidak ada komunitas yang awal karena habis, kalau ini komunitas tidak bersifat merusak total. Jadi pada tempat tersebut masih terdapat kehidupan ataupun substrat yang ada pada sebelumnya. Gangguan dari suksesi ini menyebabkan berasal dari peristiwa alami ataupun kegiatan manusia. Gangguan alami itu seperti erosi, banjir, kebakaran, pohon tumbang, dan juga kegiatan manusia ini kegiatan manusia itu seperti pembukaan areal tanah. Nah, pada proses suksesi ini sangat terkait pada faktor lingkungan seperti letak iklim dan juga tanah. Karena lingkungan ini sangat menentukan struktur komunitas klimaks, seperti misalnya jika proses suksesi ini berlangsung di daerah beriklim kering, maka proses tersebut akan berhenti ataupun klimaksnya itu pada tahap komunitas rumput. Juga jika berlangsung pada daerah beriklim yang dingin dan basah, maka proses suksesi ini akan klimaks pada komunitas hutan. Jadi next, Pur. Nah, yang selanjutnya mengenai faktor percepatan proses suksesi, di mana kecepatan proses suksesi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, luas komunitas asal yang rusak karena gangguan. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu. Yang ketiga, kehadiran pemencar benih. Yang keempat adalah iklim, terutama pada arah dan juga kecepatan angin yang membantu penyebaran biji dan juga benih serta curah hujan. Yang kelima, jenis substrat baru yang terbentuk. Dan yang keenam, sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Suksesi ini tidak hanya terjadi di daratan, tetapi terjadi pula di perairan, seperti itu. Bisa di next, Pur. Nah, untuk contoh suksesi itu yang pertama ada Danau Gatun atau terusan Panama yang ada di Amerika Tengah, di mana komunitas tumbuhan air terapung yang terdiri dari Salvia auriculata, dan yang kedua ada komunitas teratai yang bercampur dengan jenis-jenisnya yang di atasnya. Yang ketiga, komunitas tumbuhan air menjulang. Yang selanjutnya ada komunitas rawa buluh, dan yang terakhir ada komunitas rawa belukar yang terdiri dari Dalbergia, Castopilia, dan juga keladi tinggi. Bisa dilanjut, Pur. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Arin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil atas penjelasan materinya. Kemudian contoh kedua dari sukses ini tentang di Danau Victoria di Afrika Timur. Itu yang pertama ada vegetasi terbuka terapung terendam. Kemudian ada komunitas paku-pakuan yang juga merupakan komunitas campuran. Terus ada komunitas Limnepa. Terus ada ya mohon maaf suaranya agak berisik ya. Sebentar saya matikan kipas dulu.
Apakah suara yang sudah terdengar jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Kemudian ada komunitas rawa limnopiton, di mana dikuasai oleh rumput-rumputan sebagai subdominannya. Terus ada rawa papirus yang mana didominani oleh serai, semacam serai atau jenis tumbuhan lainnya. Next. Selanjutnya ada dampak positif dari adanya suksesi. Nah, suksesi ini ketika terjadi itu ada dampak positifnya, itu yang pertama adanya terjadinya suksesi proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan juga stabil. Nah, komunitas menjadi lebih kompleks. Terus yang kedua itu bagi tumbuhan pionir, tumbuhan ini akan menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan kemungkinan untuk hidup tumbuhan lainnya. Koloni tumbuhan pionir ini nantinya akan menghasilkan proses pembentukan lapisan tanah yang baru. Kemudian akan memecah batuan dengan akar-akarnya dan membebaskan materi organik. Jadi terdapat terjadinya pelapukan yang cukup besar dari tumbuhan yang telah mati. Karena kan sebelumnya ada perusakan terlebih dahulu. Next. Terus ada dampak negatif dari adanya suksesi. Nah, yang pertama itu adanya berbagai tumbuhan liar akan hidup atau tumbuh dan mengubah semua karakteristik dari vegetasi asalnya. Kemudian ada penurunan kadar zat hara dari tanah, misalnya akibat degradasi dari habitat. Kemudian suatu komunitas tumbuhan karena kerusakan sebelum terjadinya suksesi, adanya longsor, banjir, kemudian letusan gunung berapi, ataupun pengaruh dari kegiatan manusia lainnya akan mengalami gangguan atau kerusakan yang parah. Nah, ini akan mengakibatkan tanah gersang, kehilangan nutrisi, organik, permukaan sangat terbuka dan kondisinya belum menunjang kehidupan di atasnya. Ini mungkin sebelum terjadinya suksesi gitu. Next. Selanjutnya itu ada konsep dari klimaks. Mungkin tadi udah sedikit disinggung dari Fadil, bahwasannya konsep klimaks itu di mana sudah tercapainya keseimbangan atau homeostatis dari suatu lingkungan atau ekosistem. Nah, komunitas klimaks ditandai dengan tercapainya homeostatis atau keseimbangan yang tadi sudah disebutkan. Nah, akhir dari proses suksesi komunitas yaitu berbentuk suatu komunitas yang klimaks. Teori tradisional pernah menyatakan bahwa suksesi ekologi mengarah pada suatu komunitas akhir yang stabil. Next. Kemudian, ini konsep dari klimaks. Jadi sebelum terjadinya klimaks ini ada interaksi kompetisi toleransi dari lingkungannya. Kemudian komunitas tersebut akan beradaptasi sendiri dan akhirnya terhadap kerusakan, baik dari kerusakan manusia ataupun dari bencana alam yang nantinya akan mencapai klimaks sendiri. Gitu. Next. Nanti ada populasi dominan ketika sudah mencapai klimaks. Sifat-sifat dari klimaks, dari fase klimaks yang pertama itu, fase klimaks ini merupakan sistem yang stabil dalam keseimbangan antara lingkungan biologi dan juga non-biologi. Itu sudah stabil. Kemudian yang kedua, komposisi jenis pada fase klimaks relatif tetap atau tidak berubah. Di dalamnya itu tetap. Kemudian pada fase klimaks tidak ada akumulasi tahunan berlebihan dari materi organik sehingga tidak ada perubahan yang berarti terjadinya homeostatis atau tetap gitu ya. Fase klimaks dapat mengelola diri sendiri atau mandiri. Next.
Nah, ini ada jenis dari klimaks. Yang pertama ini ada klimaks klimatik, di mana klimaks klimatik ini klimaks yang dapat dicapai dengan kondisi iklim tertentu. Nah, karena iklim sendiri menentukan pembentukan klimaks, maka dapat dikatakan bahwasannya klimaks klimatik ini dicapai pada saat kondisi fisik di suatu lingkungan tidak begitu ekstrim untuk mengadakan perubahan terhadap iklim di suatu wilayah. Terus yang kedua itu ada klimaks edafik. Klimaks edafik ini klimaks yang dimodifikasi begitu besar oleh kondisi dari fisik tanah seperti topografi dan juga kandungan air yang ada di tanahnya. Nah, secara relatif vegetasi dapat mencapai kestabilan lain dari klimatik atau klimaks yang sebenarnya di suatu wilayah. Nah, hal ini disebabkan adanya tanah yang mempunyai karakteristik itu sendiri. Yang ketiga ada subklimaks. Kadang kan ada vegetasi yang terhalang untuk mencapai klimaks oleh beberapa faktor gitu. Misalnya ada penebangan dipakai untuk pengembalaan hewan, terus tergenang dan lain-lain. Nah, kemudian dengan demikian vegetasi dalam tahap perkembangan yang ini tidak sempurna gitu. Komunitas di dalam subklimaks ini akan cenderung mencapai klimaks sebenarnya jika faktor-faktor penghambat itu akan hilang. Sebentar ya. Kemudian ada disklimaks. Nah, disklimaks ini adanya gangguan dari luar ini dapat menyebabkan modifikasi klimaks yang sebenarnya, dan ini menyebabkan terbentuknya subklimaks yang berubah atau termodifikasi. Contohnya itu vegetasi terbakar, menyebabkan tumbuh dan berkembangnya vegetasi yang sesuai dengan tanah bekas terbakar tersebut gitu. Jadi ada vegetasi baru ketika tanahnya itu rusak ataupun faktor luar lainnya. Kemudian yang terakhir ada praklimaks. Praklimaks atau preklimaks ini terjadi ketika pergantian iklim secara temporer menghentikan perkembangan vegetasi sebelum mencapai klimaks yang telah diharapkan. Next. Kelebihan, Kak. Nah, ini jenis dari klimaks berdasarkan tempat terbentuknya itu ada 3, ada hidrosel, yaitu suksesi yang terbentuknya di air tawar. Kemudian ada haloser, suksesi yang terbentuk di air payau. Ada seroser, itu suksesi yang terbentuk di gurun dan dibagi menjadi 3, itu ada samoser, latoser, dan juga serul. Next. Oh ya, mungkin sedikit dijelaskan seroser itu yang terjadi di gurun kan tadi ada 3. Samoser itu suksesi vegetasi yang ada di daerah berpasir. Litoser itu yang dimulai pada daerah yang ada di batuan. Kemudian ada surel itu suksesi untuk mikroorganisme atau bakteri dan juga fungi dalam sisa-sisa produsen ataupun konsumen. Kemudian ada teori dari klimaks. Teori dari klimaks ini ada 3, itu ada teori monoklimaks, teori poliklimaks, dan juga teori informasi. Teori monoklimaks ini teori yang dipelopori oleh Sleman yang menyatakan bahwasannya teori klimaks berkembang dan terjadi hanya 1 kali di satu tempat gitu. Hal ini merupakan klimaks klimatik di suatu wilayah iklim yang utama. Kemudian yang kedua ada teori poliklimaks. Teori poliklimaks ini merupakan keadaan komunitas yang stabil dan juga mandiri, sehingga pada suatu habitat dapat terjadi sejumlah klimaks karena kondisi selain dari iklim yang berbeda atau dari kondisi lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada teori informasi. Teori ini dikemukakan oleh Odum dan merupakan teori sebagai jalan tengah antara teori monoklimaks dan juga teori poliklimaks.
Next. Ya mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya akan diadakan sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambahkan, diperbolehkan. Saya Rin. Ya boleh Riri, gimana? Nah, ya, terima kasih. Saya Riri dari kelompok 10 Ekologi dan Lingkungan. Izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa sekresi ya. Artinya itu kalau disimpulkan secara singkat, jadi perubahan atau fluktuasi dari ekosistem satu ke ekosistem yang baru gitu. Nah, apakah sekresi dari klimaks, baik sekresi atau klimaks itu dapat menjadi faktor adanya hewan atau tumbuhan endemik? Nah, apabila iya, kan tadi sudah dijelaskan juga bakal ada tumbuhan atau hewan yang baru. Nah, jika iya akan ada yang endemik, apa faktor yang paling dominan? Apakah perkawinan dari setiap organisme atau memang muncul dengan sendirinya gitu? Karena misalkan iklim dan perbedaan unsur hara dalam tanah. Mungkin segitu, Rin. Terima kasih. Baik, terima kasih Riri. Sebelumnya Riri dari kelompok berapa? 10. Oh ya, siap. Terima kasih. Barangkali dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Rin, saya mau bertanya, Rin. Ya, boleh, enggak. Saya Dimas Padilah dari kelompok 7 ya. Kan tadi ya, mohon maaf sempat bisingnya di sini. Tadi itu kan saya belum paham mengenai tahapan-tahapan dari suksesi. Nah, mungkin bisa lebih diberikan contoh gitu. Dengan satu contoh, tapi tahapan yang berbeda-beda gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dimas Fadilah dari kelompok 7. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi untuk sesi sekarang. Arin izin bertanya. Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah dari kelompok 10 ya, karena tidak ada yang bertanya lagi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, maksudnya terkait dengan konsep klimaks itu melibatkan ya, ada yang namanya suatu interaksi, kemudian adanya juga kompetisi dan juga suatu toleransi yang nantinya akan menghasilkan suatu populasi dominan. Bagaimana ketika hal tersebut saling berintegrasi yang nantinya dapat mencapai populasi dominan tersebut sehingga nantinya akan muncul suatu klimaks. Terima kasih. Gimana bisa diulang? Ya kan,
kan tadi ada konsep klimaks di mana terdapat suatu kompetisi, interaksi, dan juga apa tadi satunya toleransi yang nantinya akan menghasilkan suatu populasi dominan. Nah, bagaimana ketiga hal tersebut saling berintegrasi yang nantinya akan mencapai suatu klimaks? Mungkin bisa dijelaskan dan berikan contohnya bagaimana ketiga hal tersebut bisa saling berintegrasi. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Dila. Baik, mungkin Fadil ingin menjawab. Boleh, Rin. Oh ya, sebentar. Mohon maaf, izin konfirmasi sebelumnya. Kelompok kami dari Saudara Sandi tidak bisa mengikuti presentasi, mungkin ada keperluannya. Jadi hanya saya dan Fadil. Lanjut, Bil. Baik, siap. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari Dimas ya. Mungkin penjelasan kembali mengenai tahapan-tahapan dari proses suksesi itu. Jadi tahapan-tahapan sukses itu kan ada 3. Yang pertama kolonisasi, yang kedua modifikasi tempat, dan yang ketiga variabilitas ruang. Jadi di mana kolonisasi ini adanya organisme tersebut yang sampai pada lokasi, dijelaskan juga pada tadi di suksesi primer pada daerah bekas letusan Gunung Krakatau yang mula-mula muncul pionir berupa lumut. Nah, kemudian lumut itu kan tahan terhadap penyinaran matahari dan juga kekeringan. Soalnya pada kolonisasi ini juga organisme itu memiliki kemampuan dispersal individu tersebut sehingga mantap pada lokasi tersebut. Nah, yang kedua ada modifikasi tempat, di mana tahap kolonisasi ini organisme-organisme yang berdiam di tempat tadi itu mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Nah, pada tadi juga tumbuhan perintis yang itu tumbuhan perintis ataupun lumut kerak tadi itu mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan tersebut sehingga terbentuk tanah sederhana seperti itu. Nah, lumut kerak itu melakukan batuan menjadi tanah sederhana yang kemudian lumut kerak itu kan mati sehingga dapat diuraikan oleh pengurai zat organik yang kemudian zat organik tersebut menambah nutrien pada tanah sehingga tanah itu menjadi kompleks. Nah, yang ketiga variabilitas ruang, di mana yaitu peningkatan variabilitas ruang ataupun spasial habitat tersebut. Seperti kan tadi udah ada dari lumut yang mati itu menjadikan tanah lebih kompleks. Nah, kemudian ada penebaran biji yang 6 tadi dijelaskan bahwa yang akan berhubungan dalam suksesi ini yang dijelaskan oleh Clement. Yang pertama penggundulan, migrasi, eksesis perkecambahan. Nah, dari ini adanya seperti penebaran biji yang dilakukan oleh alami seperti itu yang kemudian akan membentuk suatu organisme tumbuhan-tumbuhan ataupun vegetasi yang akan tumbuh pada lahan tersebut sehingga lama-kelamaan kan akan penutupan vegetasi itu berpengaruh pada baik itu temperatur, cahaya, dan juga evaporasi. Yang kemudian transpirasi hutan akan juga cenderung menciptakan kelembaban internal yang tinggi, kehilangan air dari organisme, dan juga temperatur udara dari tempat tersebut lebih rendah dalam tegasan suksesi yang lebih tua. Seperti itu. Gimana, Dimas? Ya, sudah. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil telah menjawab pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan?
Atau Dimas sudah cukup? Kalau dari saya cukup, mungkin dari teman-teman yang lain pilih menambahkan sok aja gitu. Ya, baik. Apa ada tambahan dari teman-teman? Baik, mungkin tidak ada. Jika tidak ada, dilanjutkan pertanyaan yang kedua itu dari Riri kelompok 10. Apakah dari klimaks ini penyebab dari adanya tumbuhan atau hewan endemik? Izin menjawab dari pertanyaan Riri. Setahu saya hewan endemik ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama memang tumbuh di situ. Nah, yang memang tumbuh di situ kemungkinan bisa terjadi, menurut saya bisa terjadi, ataupun setahu saya bisa terjadi kemungkinan karena faktor klimaks itu sendiri, bisa jadi ada tumbuhan baru kemudian menghasilkan endemik, menghasilkan tumbuhan atau hewan endemik. Kemudian yang kedua itu ada faktor distribusi. Hewan ataupun tumbuhan atau flora fauna endemik itu terjadi karena distribusi yang terhalang. Jadi yang pertama, kemungkinan kalau gimana sih? Bilangin. Kan ada yang saya tahu itu ada dua faktor terjadinya endemik ya. Flora fauna endemik yang pertama itu karena satu, hewan tumbuhan itu tidak bisa distribusi atau tidak melakukan distribusi, jadi diam di suatu tempat. Jadi kemungkinan bisa jadi diam di satu tempat itu termasuk dari klimaks gitu. Karena kan mikroorganisme ataupun hewan tumbuhan lain bisa saja berkembang atau tumbuh di satu daerah gitu ya. Terus yang kedua itu karena tercegahnya atau tidak, atau ada faktor lain yang menghalangi untuk distribusi, jadi terjadinya endemik gitu. Contohnya kayak Indonesia gitu kan, yang sebelumnya ada garis Wallace dan Weber, sebelumnya tidak bisa melakukan distribusi lagi karena adanya lautan gitu, sebelumnya daratan dan menjadi lautan itu. Itu sih kalau menurut saya atau kelompok 6. Bagaimana Riri? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Riri? Iya, Rin, berarti bukan dari faktor adanya perkawinan ya kalau gitu. Misalkan adanya perkawinan antara organisme lama dalam suatu tempat tersebut dengan organisme baru sebagai pendatang gitu. Kalau untuk perkawinan, iya, mangga Mas. Kan dalam suksesi itu ada suksesi primer dan sekunder. Mungkin dalam sekunder itu tidak semua populasi yang sebelumnya itu hilang gitu, sehingga nanti puncak klimaksnya itu akan sama habitatnya itu seperti kelompok yang sebelumnya tidak hilang sepenuhnya gitu. Nah, kalau yang primer itu kan total dari komunitas itu hilang sehingga menjadikan habitat yang baru seperti itu mungkin sih. Jadi mungkin kalau perkawinan saya kurang tahu, tapi jika dilihat dari suksesi primer dan sekunder itu seperti itu. Ya gitu Mbak Riri. Bagaimana Mbak? Iya, berarti masih berpotensi ya, Rin, perkawinan juga. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bisa aja sih berpotensi. Apa sudah cukup? Atau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, dilanjut oleh pertanyaan Fadila. Bagaimana bisa interaksi, kompetisi, dan juga toleransi mencapai sebuah klimaks?
Jadi kan kalau misalkan, mungkin dari Fadil ingin menjawab. Enggak. Baik. Kalau menurut saya sendiri, interaksi, kompetisi, dan toleransi dari suatu wilayah ataupun ekosistem gitu ya, itu kan kompetisi misalnya kayak antara predator dengan mangsanya gitu. Kemudian toleransi seperti batas toleransi yang kelompok-kelompok sebelumnya pernah jelaskan gitu. Toleransi terhadap kerusakan ataupun terhadap alamnya sendiri gitu. Nah, itu akan bergabung interaksi, kompetisi, dan juga toleransi. Dan interaksinya juga kayak misalkan interaksi saling merugikan ataupun saling menguntungkan di dalam suatu ekosistem itu sendiri. Nah, dari proses-proses tersebut akan bergabung dan kemudian yang mana yang bertahan kompetisi. Dari kompetisi yang bertahan yang mana akan menyebabkan populasi dominan. Kemudian nantinya akan menghasilkan suatu keseimbangan atau homositas dari suatu lingkungan itu gitu, Mas Fadila. Kalau sepemahaman saya itu, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Gimana, Fadila? Bisa dimengerti sih. Jadi ketiga hal tersebut ya ada gitu di dalam suatu ekosistem yang nantinya mungkin lambat laun tadi juga ada dijelaskan ada waktu ya di situ. Nah, selama berhijrahnya waktu mungkin yang sudah dijelaskan kemarin mungkin nanti akan menghasilkan populasi dominan pada ekosistem. Terima kasih ya, sudah cukup bisa dipahami. Baik, terima kasih Fadila. Mohon maaf Bapak, sesi selanjutnya di grup PA atau gimana Pak? Cukup aja dulu, nanti dilanjutkan di WA grup ya. Oh iya, siap Pak. Mungkin seperti itu dari kelompok 6 tentang materi perkembangan evolusi dan juga ekosistem, di mana ada konsep suksesi dan juga konsep dari klimaks. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen pengampu. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kelompok 6 yang telah memaparkan materinya, sangat panjang lah, lumayan. Tadi saya lihat ada berapa, hampir 30 ya kurang lebih. Betul? 30? Terus sudah dicoba juga pertanyaannya langsung dijawab tanpa menunggu lama ya, biar lebih efektif ya. Ternyata waktunya sekarang masih banyak tersisa. Berarti memang agak mengirit waktu ya, daripada ketika kita menjawab tapi mencari guru dari sumber internet misalnya. Suka agak lama ya. Gak apa-apa. Jadi kalau bisa silahkan jawab dengan sumber seadanya yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya gitu ya. Kalau ya gak bisa ya bilang gak bisa aja. Itu tidak apa-apa sih. Oke. Nah, untuk pertemuan kelompok 6 ini sebetulnya materi intinya itu ada 3 ya. Saya ingin sedikit menambahkan aja. Pertama terkait homeostatis, kedua terkait suksesi, dan ketiga terkait konsep. Nah, sebetulnya dari kelompok 6 itu hanya 3 itu intinya dari panjang lebar tadi ya. Ada homeostatis, suksesi, dan konsep klimaks. Nah, di sini saya ingin coba bertanya aja dulu lah ya ke teman-teman yang lain di luar dari kelompok 6. Tadi itu siapa yang nggak hadir kelompok 6? Sandi Bapak. Sandi Mujahid ya. Kemana Sandi? Kurang tahu Pak, tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dikontak. Oke, nanti ditulis aja di notulensi ya, dicantumkan. Iya Pak. Siap.
Oke, jadi saya ulangi tadi terkait ketiga hal tersebut, saya ingin coba bertanya dulu kepada rekan-rekan dari kelompok yang lain. Mungkin ada yang belum paham ataupun paham dengan bahasa sendiri juga gak apa-apa. Itu lebih baik ya. Misal terkait homeostatis, apa yang Juleha tahu tentang homeostatis yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi? Halo Juleha, hadir? Juleha? Betul namanya Juleha ya? Tidak ada. Yang lain? Diana, silakan. Halo? Diana, kedengaran suara saya? Bingung juga. Nova, halo Nova. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. silahkan Nova. Mohon maaf, Pak, tadi suaranya nggak jelas. Homeostatis itu apa menurut Nova? Apa, Pak? Homeostatis, Nova. Oke, langsung menghilang. Ada Nova, sok silakan. Homeostatis. Sebentar, Pak. Kedengeran? Oke, searching dulu sepertinya ya. Yuk, ada yang mau menjawab? Saya Pak, coba Pak. Boleh, Dimas. Jadi homeostatis itu kalau tidak salah ya merupakan komunitas yang mampu bertahan dari berbagai perubahan gitu Pak, kalau tidak salah. Jadi kayak bertahan gitu. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang bedanya dengan konsep klimaks berarti apa terkait homeostatis ini? Yo, saya mau menambahkan atau Dimas mau melanjutkan, silakan. Ya, belum tahu Pak. Silakan yang lain mungkin. Oke. Kenapa masih kayak bingung ya? Padahal tadi kelompok 6 sudah menjelaskan panjang lebar, atau kalian hanya online saja? Tidak Saya, Pak. Sok, silakan Riri, gimana? Kalau misalkan tadi homeostatis itu kan suatu keadaan di mana organisme yang mendiami suatu wilayah itu mulai beradaptasi dengan perubahan yang ada, baik itu lingkungan ataupun iklim. Kalau misalkan konsep klimaks itu adalah tahap atau keadaan di mana organisme yang mendiami tersebut sudah mampu beradaptasi dan sudah tubuhnya atau fisiknya itu menerima perubahan yang ada gitu. Jadi sudah tidak ada perilaku adaptasi yang sulit bagi organisme tersebut. Berarti duluan konsep klimaks atau homeostatis? Homeostatis. Homeostatis dulu. Iya, Baru Pak. konsep klimaks gitu ya? Iya. Oke. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Ada yang lain yang ingin berpendapat juga terkait konsep klimaks dan homeostatis? Oke. Saya lanjutkan ya. Kalau homeostatis adalah mekanisme otomatis untuk menyeimbangkan baik itu individu atau organisme ataupun lingkungan. Jadi secara mekanisme mereka mampu untuk menyeimbangkan diri secara otomatis.
terhadap kondisi perubahan yang ada di lingkungannya ataupun perubahan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi itu udah otomatis terbentuk. Dan kalau dihubungkan dengan konsep klimaks, homeostatis itu adalah hasil dari konsep klimaks. Jadi konsep klimaksnya tercapai dulu, baru nanti muncullah homeostatis. Gitu. Ya. Dan kalau dihubungkan lagi dengan suksesi, berarti suksesi dulu. Suksesi mau primer, mau sekunder, baru setelah suksesi beres, ya tercapailah konsep klimaks gitu ya. Dan setelah konsep klimaks tercapai, ya terbentuklah homeostatis. Urutannya seperti itu, ya, Riri dan yang lain. Kalau suksesi kan terbedakan menjadi dua, ada yang primer dan sekunder. Tadi juga sudah dijelaskan sama Fadilah ya. Sama siapa? Fadilah kelompok ini bukan? Bukan ya? Bukan, Pak. Berarti siapa yang laki-laki teh? Adil, Pak. Adil. Oh, bukan Fadilah, Fadil. Oke, tadi Fadil juga sudah menjelaskan bahwa suksesi primer itu dia berangkat dari nol, tidak ada apa-apa. Kalau yang sekunder itu berangkat dari masih ada yang tersisa. Intinya seperti itu ya. Contohnya kalau yang primer itu gunung api meletus misalnya. Itu kan dia habis semuanya. Baik yang di permukaan maupun yang di bawah permukaan bumi. Dan dia dimulai dari lumut dulu sebagai tumbuhan pionir ya. Atau dari tumbuhan-tumbuhan lain yang dibawa oleh makhluk hidup lain ke tempat tersebut dan menjadi tunas sebagai tumbuhan pionir. Nanti membentuk semak belukar, rumput, dan akhirnya membentuk ekosistem baru, hutan baru. Dan itu waktunya lama kalau yang primer bisa puluhan tahun. Tapi kalau yang sekunder karena dia masih banyak tersisa sebelumnya akibat kebakaran, misalnya akibat pembalakan liar atau illegal logging oleh manusia, itu kan tidak habis semuanya tumbuhannya, masih ada yang tersisa. Nah kalau yang seperti itu dia waktunya hanya tidak terlalu lama seperti yang primer, mungkin belasan tahun juga sudah klimaks. Jadi yang membedakan antara primer sekunder adalah titik awalnya, kalau primer itu 0, kalau sekunder itu masih tersisa, sedangkan dari segi waktu kalau primer itu lebih lama dan sekunder lebih cepat. Jadi ketika suksesi itu tercapai, maka akan terbentuklah konsep klimaks, di mana ya sebuah lingkungan itu sudah tidak memerlukan bantuan dari luar, dan dia bisa melaksanakan kehidupannya sendiri. Itu yang disebut konsep klimaks. Dan setelah itu terbentuklah homeostatis. Gitu ya. Jadi intinya hanya seperti itu dari 30 slide yang tadi ya, Helenisa dan kelompok 6. Gak apa-apa. Yang penting sudah tertangkap oleh rekan-rekan semua. Mungkin materinya sudah beres. Terus untuk sekali lagi untuk minggu depan, kalaupun mau kuliah saya siap, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Nanti silahkan didiskusikan dengan kelas yang lain. Itu hak kalian ya. Kalau kalian milihnya untuk tidak juga tidak apa-apa. Karena saya tahu mungkin mau mudik dan mau buat ranginang di rumah ya. Silahkan. Kalaupun mau kuliah juga boleh di sela-sela bikin ranginang gitu ya. Saya tidak apa-apa, jadi itu ngabuburit saja. Nanti silakan berkabar aja untuk hal itu. Kalaupun tidak, ya berarti saya akan mengucapkan Idul Fitri terlebih dahulu kepada rekan-rekan karena nanti kita akan ketemunya selepas Lebaran gitu ya. Jadi selamat berpuasa sampai akhir dan semoga kita sampai di hari Idul Fitri masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.